Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai perilaku emosional. Saya Fitria Nurlaili Fadil Ringtias beserta dua teman saya, Rasyidatul Lutfi dan Ahmad Syarul Mubarok. Berikut ulasannya. Pengertian emosi secara umum. Sebenarnya, apa sih itu emosi? Pengertian emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Perasaan emosi bisa berupa emosi yang positif atau emosi baik, dan bisa berupa emosi yang negatif atau emosi yang buruk. Pengertian emosi menurut para ahli. Agar kita lebih memahami apa sih arti emosi itu, berikut ini adalah pengertian emosi menurut para ahli. Yang pertama, Daniel Goleman. Menurut Daniel, pengertian emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, serta keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Menurutnya, emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dari serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua, menurut George Miller. Menurut George, pengertian emosi adalah pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat dan biasanya diiringi dengan perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan juga pernafasan. Biasanya juga dibarengi dengan tindakan-tindakan pemaksaan. Yang ketiga, menurut William James. Menurut William, pengertian emosi adalah kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Fungsi emosi. Apa sebenarnya fungsi emosi bagi manusia? Salah satu fungsi emosi manusia adalah untuk memahami perasaan orang lain. Cara seseorang berpikir dan berperilaku sangat bergantung pada emosi yang dirasakannya. Fungsi emosi tidak hanya itu, tapi juga membantu manusia untuk mengambil keputusan, menghindari bahaya, bahkan membangun rasa empati. Tentu ada alasan mengapa aspek ini sangat begitu penting. Bahkan anak-anak sejak kecil sudah diajarkan validasi emosi mereka dengan menjadi runtutan mengapa mereka merasa sedih, senang, takut, kaget, marah, dan sebagainya. Beberapa fungsi penting dari emosi adalah yang pertama, memotivasi mengambil tindakan. Wajar jika seseorang merasa tegang saat menghadapi ujian atau wawancara kerja. Respon emosional ini membuat seseorang mengambil tindakan untuk belajar atau berlatih lebih giat lagi. Disinilah peran krusial perasaan, yaitu menjadi pemacu untuk bertindak sesuatu yang positif. Selain itu, manusia juga secara alami bertindak untuk merasakan emosi positif dan menghindari yang negatif. Contohnya, yaitu melakukan hobi yang menimbulkan rasa bahagia dan puas. Tidak hanya itu, juga berusaha menghindari situasi atau aktivitas yang bisa membuat tidak nyaman, sedih, atau merasa cemas. Yang kedua, membantu menghindari bahaya. Aspek yang membuat makhluk hidup bisa menghindari bahaya adalah intuisi yang dirasakannya. Sebagai contohnya, saat kita marah, seseorang akan mencari apa sumber kemarahan tersebut. Pun saat rasa takut, individu berusaha keras untuk menyingkirkan ancaman. Dengan adanya emosi, manusia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ini sangat berkaitan dengan kemungkinan bertahan hidup sekaligus sukses. 3. Memudahkan pengambilan keputusan. Berkat emosi, manusia dapat mengambil keputusan dengan lebih mudah, mulai dari hal sederhana seperti menu apa yang akan dipesan untuk makan malam, hingga menentukan pilihan pemimpin politik mana yang akan didukung. Menurut penelitian, seseorang yang mengalami masalah pada bagian otak, pengelola perasaan akan menurun kemampuannya mengambil keputusan dengan baik. 4. Memudahkan dipahami orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, sangat penting untuk memberikan sinyal tentang apa yang Anda rasakan. Merasakan naluri tertentu akan membuat seseorang menunjukkan bahasa tubuh tertentu seperti ekspresi wajah, sorot mata, dan lainnya. Tak hanya itu, emosi juga membantu mengomunikasikan apa yang sedang dirasakan kepada orang lain dengan cara menyampaikannya secara langsung. Dengan cara ini, lawan bicara akan tahu apa reaksi yang harus diberikan. 5. Membantu memahami orang lain. Di sisi lain, perasaan ini juga membuat kita bisa memahami orang lain dengan lebih mudah. Komunikasi sosial ini adalah bagian penting dari interaksi sosial sehari-hari.
Ketika seseorang bisa merespon perasaan orang lain dengan tepat, maka koneksi yang terjalin bisa lebih baik. Tidak hanya itu, emosi juga membantu berkomunikasi lebih efektif dalam berbagai situasi sosial. Bahkan, tak hanya interaksi sesama manusia, ketika melihat induk kucing mendesis saat kita mendekati anak-anaknya, sudah membantu memahami bahwa ia sedang marah. 6 emosi dasar yang dialami manusia. Apa saja 6 emosi dasar tersebut? Di tahun 1970-an, psikologi Paul Ekman mengidentifikasi 6 emosi dasar yang dialami manusia di semua budaya. 6 emosi tersebut yaitu bahagia, sedih, jijik, takut, terkejut, dan marah. Emosi dasar ini disebut juga sebagai emosi primer. Semua emosi ini muncul pada masa bayi, khususnya usia 6 bulan pertama. Meskipun emosi bermacam-macam, namun emosi terhadap perilaku dasar ini memiliki dampak penting manusia. Yang pertama adalah bahagia. Bahagia diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan yang ditandai dengan perasaan puas, sejahtera, dan gembira. Dari semua jenis emosi yang ada, bahagia merupakan emosi yang paling diperjuangkan oleh semua orang. Jenis emosi ini biasanya diekspresikan melalui wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Yang kedua, sedih. Terkadang disebut sebagai keadaan sementara yang ditandai dengan perasaan kecewa. Itu saat sedih tidak tarik suasana hati yang sedih. Dalam beberapa kasus, orang dapat mengalami periode berkepanjangan dan hingga berubah depresi. Kesedihan dapat dengan berbagai cara seperti menangis, suasana hati yang sedih, berdiam diri, lesu, dan menarik diri dari orang lain. Yang ketiga, takut. Takut adalah emosi kuat yang dapat memainkan peran penting dalam keberlangsungan hidup. Ketika kita menghadapi bahaya dan merasakan ketakutan, kita akan mengalami respon yang dikenal dengan fight atau melawan, atau flight atau lari. Tanggapan emosi ini membantu memastikan apakah kita siap untuk menangani ancaman secara efektif. Ekspresi emosi ini dapat melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan reaksi fisiologis. Yang keempat adalah jijik. Kebersihan yang buruk, infeksi, darah, pembusukan, dan kematian dapat memicu respon jijik. Orang-orang juga bisa merasakan jijik secara moral, mengamati perilaku orang lain yang tidak menyenangkan, tidak bermoral, atau jahat. Rasa yang ditampilkan dalam beberapa cara yaitu berdasarkan bahasa tubuh, reaksi fisik, dan ekspresi wajah. Yang kelima, marah. Marah bisa menjadi emosi yang sangat kuat yang ditandai dengan perasaan benci, frustasi, dan permusuhan terhadap orang lain. Sama seperti rasa takut, emosi marah memiliki peran dalam memunculkan respon fight or flight. Ketika menghadapi ancaman yang menimbulkan emosi marah, kita akan menangkis bahaya dan melindungi diri sendiri. Emosi ini seringkali ditujukan dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, respon fisiologis. Yang keenam, terkejut. Terkejut biasanya merupakan bentuk dari singkat dan ditandai dengan respon kejutan saat mengalami sesuatu yang tidak terduga. Emosi ini sering ditandai dengan ekspresi wajah seperti mengangkat alis, membuka mulut, atau juga reaksi fisik seperti mundur, dan juga reaksi verbal seperti berteriak atau terengah-engah. Teman-teman, kali ini kita memasuki materi perilaku menyerang dan melarikan diri. Yang pertama, perilaku menyerang. Perilaku ini mempunyai fungsi primer yaitu untuk mengancam dan mencelakai lawan. Pemicu perilaku menyerang yaitu adanya rasa nyeri, adanya ancaman, dan adanya kejadian tidak menyenangkan. Pada penelitian terhadap sebuah hamster oleh Portugal tahun 1994, di mana hamster tersebut menunjukkan perilaku menyerang ketika seseorang memasuki wilayahnya. Ditemukan peningkatan aktivitas pada area amigdala kortikomedial yang terletak di lobus temporer. Sehingga bisa kita simpulkan jika perilaku menyerang meningkatkan aktivitas pada sistem amigdala.
Nah, perilaku yang kedua yaitu perilaku melarikan diri atau menghindar. Perilaku yang tujuannya untuk melindungi organisme dari ancaman atau bahaya. Nah, teman-teman, ternyata perilaku menyerang dan melarikan diri ini juga ditemukan pada manusia. Misalnya, ketika seorang manusia terprovokasi atau dihina oleh orang lain, maka dia akan cenderung menunjukkan sikap agresif berupa penyerangan. Nah, sedangkan ketika dia dihadapkan pada suatu bahaya atau ancaman, maka dia akan menunjukkan sikap defensif atau menghindar. Ternyata agresivitas manusia ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Karena agresivitas ini biasanya berupa kekerasan, maka kita akan membicarakan mengenai kekerasan dan hubungannya dengan beberapa hal. Misalnya, yang pertama, hubungan kekerasan dengan gen dan lingkungan. Seperti dari beberapa penelitian sudah disebutkan bahwa ternyata perilaku kekerasan seseorang dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Ketika ia kecil, lebih cenderung lingkunganlah yang mempengaruhi perilakunya. Yang sementara ketika sudah dewasa, ternyata genlah yang berperan paling penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Karena seseorang yang sudah dewasa dapat memilih mana lingkungan yang ingin ia jadikan tempatnya untuk tinggal. Yang kedua yaitu hubungan abnormalitas otak dan kekerasan. Nah, sebenarnya pada kasus ini tidak banyak ditemui, tapi pada sebuah kasus ada seorang pasien yang menderita epilepsi lobus temporal dan kelainan eksplosif berjeda. Hal tersebut diakibatkan oleh pecahnya tukak lambung yang mengakibatkan pendarahan internal dan menghambat suplai darah ke otak. Pasien tersebut mengalami gangguan perilaku yang cukup signifikan seperti ledakan amarah hingga memicu tindakan brutal kepada orang di sekitarnya. Nah, ternyata sejak kita bayi, kita itu sudah bisa merasakan ketakutan loh teman-teman. Terutama ketakutan terhadap suara bising yang mengejutkan. Hal tersebut sering disebut dengan refleks kejut atau startle reflex. Refleks kejut ini akan jauh dirasakan oleh seseorang yang sebelum refleks ini terjadi sudah dalam keadaan tegang. Bahkan akan jauh lebih dirasakan oleh orang-orang yang menderita stres pasca trauma. Nah, bagian otak yang paling berperan dalam refleks kejut ini adalah bagian amigdala, di mana pada bagian ini terdapat banyak sel basolateral dan tengah yang merupakan input dari serat, nyeri, penglihatan, dan pendengaran. Mengingat fungsi amigdala yang begitu penting pada sistem emosi manusia, lalu bagaimana apabila terjadi kerusakan pada amigdala dan apa sih penyebabnya? Nah, kita akan membahas mengenai hal tersebut. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab kerusakan amigdala. Yang pertama, penyakit genetik langka atau Urbach-Wied, di mana sebagian besar kalsium diakumulasikan di amigdala sehingga terjadi penebalan pada amigdala yang membuat amigdala rusak. Yang kedua, serangan stroke yang membuat kerja amigdala begitu kencang karena stroke biasanya disebabkan oleh stres yang berkepanjangan atau stres kronis. Yang ketiga, efek samping pembedahan otak. Nah, lalu apa sih yang terjadi jika amigdala kita rusak? Yang pertama, kita akan kesulitan dalam melakukan penilaian sosial terhadap orang lain. Kita akan kesulitan membedakan mana orang yang baik, mana orang yang kurang baik, dan mana orang yang tidak baik. Yang kedua, kesulitan dalam memfokuskan perhatian untuk suatu stimulus yang memiliki kandungan emosi yang penting. Yang ketiga,
sulit mengenali rasa takut, namun mereka bisa mengenali ekspresi takut pada orang lain dengan mengamati mata orang tersebut. Nah, ternyata pada setiap manusia memiliki respon amigdala yang berbeda secara genetik, sehingga hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan kerentanan tiap orang terhadap kecemasan yang terjadi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku emosional, stres, dan kesehatan. Stres adalah bentuk respon tubuh kita terhadap tekanan baik mental maupun emosional. Tekanan ini disebabkan oleh situasi atau kejadian yang berubah, berbeda atau baru dan tak terduga sehingga membuat kita merasa terancam dan kehilangan kendali atas situasi yang dialami. Dalam psikologi, kita menggunakan istilah stres untuk menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu atau organisme agar ia beradaptasi atau menyelesaikan diri. Sumber stres disebut stresor. Stresor menyangkut faktor-faktor psikologis seperti ujian sekolah, masalah hubungan sosial, dan perubahan hidup seperti kematian orang tercinta, perceraian, atau sebagainya. Psikologi yang mempelajari keterkaitan antara faktor psikologis dan kesehatan fisik disebut psikolog kesehatan atau health psychologist. Menurut ahli kesehatan, tekanan stres ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Karena selain menekan kondisi mentalis mereka, stres juga mengganggu proses peredaran darah dan mengganggu fungsi kerja dari organ lainnya. Dari tekanan yang terjadi secara terus-menerus, itulah kesehatan tubuh akan terganggu. Ada dua jenis stres antara lain, yaitu yang pertama stres jangka pendek atau stres akut. Stres ini adalah bentuk stres yang paling umum. Gejala yang muncul biasanya perasaan takut. Stres jenis ini biasanya terjadi saat dalam keadaan terancam. Tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin ke aliran darah sehingga meningkatkan denyut jantung dan aliran darah yang menyebabkan reaksi dan kekuatan tubuh meningkat secara signifikan dalam waktu sesaat. Kemudian tubuh akan kembali normal seperti biasanya. Jadi stres akut itu intinya cuma singkat-singkat, enggak lama. Contoh umumnya seperti yaitu terlambat bekerja, mengerjakan soal ujian yang sulit, dan sebagainya. Pembagian stres yang kedua yaitu stres jangka panjang atau stres kronis. Stres ini adalah stres yang berlangsung secara berlarut dalam waktu yang cukup panjang. Stres jenis ini sangat berbahaya karena dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Saat tubuh terus-menerus memproduksi hormon stres, maka akan terjadi akumulasi di dalam tubuh yang menyebabkan proses pemulihan stres menjadi lebih sulit. Stres kronis akan mengganggu untuk hidup normal seperti biasanya. Gejala awalnya yaitu berupa gangguan pencernaan, sakit kepala, sulit tidur, perasaan depresi, marah, dan mudah tersinggung. Kemudian jika kondisi stres terus-menerus berlanjut, maka akan menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, depresi, gangguan kecemasan, dan penyakit lainnya. Adapun contoh-contoh stres kronis yang disebabkan oleh sejumlah hal yaitu seperti kehilangan pekerjaan atau rumah, bercerai, berurusan dengan kanker atau penyakit kronis yang lainnya. Jadi stres kronis itu dikatakan yaitu stres yang bahaya gitu. Adapun sistem tubuh yang terkena dampak dari stres yaitu yang pertama sistem saraf dan endokrin, dan yang kedua sistem otot, kemudian yang ketiga sistem pencernaan, dan yang keempat sistem kekebalan, dan yang terakhir sistem pernafasan dan kardiovaskular. Untuk selanjutnya yaitu cara untuk mengatasi stres. Ada beberapa cara.
Yang pertama yaitu ungkap keluh kesah. Memendam perasaan bisa membuat stres. Lebih baik lepaskan beban atau mengungkap semua hal yang ada di pikiran kepada orang terdekat atau psikolog. Yang kedua yaitu olahraga secara rutin, seperti jalan santai atau bersepeda. Ya, kita tidak perlu melakukan olahraga berat seperti mengangkat beban yang sangat berat seperti itu untuk melepas stres, karena dengan berolahraga otot tubuh akan lebih rileks dan pikiran pun akan teralihkan sehingga bisa memperbaiki suasana hati. Jadi kita olahraga yang ringan-ringan saja, tidak usah berat-berat. Kalau berat nanti kita malah stres malah. Dan yang ketiga yaitu lakukan meditasi. Melakukan meditasi dapat menurunkan kadar hormon stres yaitu kortisol sehingga kita bisa lebih tenang. Seperti meditasi itu yoga, atau istilah modernnya yoga, atau istilah religiusnya pertapa gitu. Kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti memasak, berkebun, melukis, atau traveling, itu seperti healing, karena ini bisa membuat tubuh menghasilkan hormon bahagia, senang gitu. Yaitu dopamin. Dengan begitu tubuh dan pikiran dapat lebih rileks. Namun pastikan aktivitas yang dilakukan bersifat positif sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu fokus pada saat ini. Jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang terjadi, terlebih jika kejadian tersebut membuat sedih. Jalani saja hidup saat ini dan jangan cemaskan apa yang nanti akan terjadi. Menjalani hidup dengan perasaan bahagia dan pikiran yang positif dapat memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan kedepannya. Jadi kita harus fokus pada langkah-langkah kita saat ini atau di masa ini gitu. Jangan terlalu berpikir ke depan yang sangat jauh, itu membuat kita stres malahan. Kalau kita tidak bisa menampung kapasitas otak kita, akan malah stres kita gitu. Yang kemudian yang terakhir yaitu terapkan pola hidup sehat. Selalu terapkan pola hidup sehat dengan makanan-makanan bernutrisi, tidur yang cukup, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang gitu. Jadi kita harus makan yang bernutrisi gitu. Maksud di sini makan bernutrisi yaitu dalam arti kurung, yaitu dalam arti kita makan yaitu waktu kita makan itu teratur gitu. Maksudnya tidak jangka panjang gitu. Maksudnya pagi makannya terus besok malamnya gitu baru makan lagi gitu. Kita kan harus butuh tenaga gitu buat kehidupan ini gitu. Terima kasih.